Pada video kali ini Makosem akan membahas soal tata bahasa IPS topik new bagian 9. Langsung saja kita bahas Yorobun. Mungkin sebagian sudah pernah ada yang keluar di video sebelumnya, gak apa-apa ya Yorobun, beberapa kali kita ulang nih. 1번 저는 한국에서 일시 출국으로 고향에 왔을 때는 saya ketika telah tiba di kampung halaman 일시 출국으로 karena saya cuti 한국에서 dari Korea. Jadi 일시 출국 itu keluar dari suatu negara, 일시 sementara. Jadi maksudnya di sini cuti. Saya ketika telah tiba di kampung halaman dikarenakan cuti dari Korea. 이웃들이 para tetangga, jadi iut itu tetangga. Para tetangga 언제 한국에서 자주 뭐뭐뭐뭐 물어봅니다. 언제 itu kapan, 한국에서 dari Korea, 자주 itu sering. Kemudian opsinya ada 왔다고, 오자고, 오라고, dan 왔냐고. Nih, yang mana ya Rebun? Oke, dulu kita pernah belajar bentuk kalimat tidak langsung di sekitar bab 38 ya Rebun. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengutip perkataan orang lain atau perkataan diri sendiri untuk disampaikan kembali ke orang lain. Beberapa ada seperti ini ya. Kata kerja plus al-qoraku hada ini dipakai ketika mengutip perkataan orang lain yang dia mengatakan dalam bentuk masa akan datang. Maka artinya katanya akan. Kemudian nien atau nendaku hada ini dipakai ketika mengutip perkataan orang lain di masa sekarang. Artinya katanya. Kemudian at-ot het-taku hada dipakai ketika mengutip perkataan orang lain yang dia mengatakan sesuatu dalam bentuk lampau, maka katanya telah. Sedangkan ada kata kerja plus ragu hada ini dipakai ketika kita mengutip perkataan orang lain yang berupa kalimat perintah, maka bisa diartikan menyuruh. Jagu hada mengutip perkataan orang lain berupa kalimat ajakan, mengajak. Kemudian ada kata kerja nyaku hada atau nyaku mutta, nyaku murobuda. Bisa kata kerja, bisa kata sifat ya Rupun. Ini artinya bertanya. Ini dipakai ketika mengutip perkataan orang lain yang berupa kalimat tanya. Kita mengulang perkataan kembali orang lain yang berupa kalimat tanya. Nih, artinya nanti di sini bertanya gitu ya. Dipakai saat mengulang perkataan orang lain atau diri sendiri yang berupa kalimat tanya. Nah, karena di sini ada onje, kapan. Kemudian juga ada murobuda, bertanya. Ini maka pasangannya dengan ini nyaku. Jadi bisa nyaku hada, bisa nyaku muta, atau nyaku murobuda. Maka jawabannya adalah sabon, wanyago. Jadi begini artinya ya Robun. 저는 한국에서 일시 출국으로 고향에 왔을 때는 ketika saya itu telah tiba di kampung halaman dikarenakan cuti dari Korea. 이웃들이 para tetangga 언제 한국에서 자주 왔냐고 물어봅니다. Para tetangga itu sering bertanya kepadaku kapan telah datang dari Korea. Gitu ya Robun. Jadi gini loh, teman-teman itu cuti terus sampai di kampung halaman. Nah, setiap kali ketemu tetangga-tetangga itu tetangga-tetangga nanya, "Kapan kamu pulang dari Koreanya?" Gitu loh. Maksudnya, "Dari Koreanya tanggal berapa?" Misalnya gitu loh. "Pulang dari Koreanya kapan?" gitu. Wanyago 물어봅니다. Menanyakan telah datang 한국에서 dari Koreanya 언제, kapan, alias kamu pulang dari Koreanya kemarin kapan gitu ya 여러분. 알겠어요? 네. Ini katanya akan, katanya untuk masa sekarang, katanya telah, ini menyuruh, mengajak, ini bertanya. Nih, gitu ya. Misalnya saya berkata, saya akan pulang kampung. 저는 고향에 갈 거예요. Kemudian teman-teman mengulang perkataan saya dengan mengatakan 선생님이 고향에 갈 거라고 해요. Bu guru berkata bahwa dia akan pulang kampung. Begitu ya Rabun. 알겠어요. Kalau ini cukup berkata atau katanya. Ini untuk masa sekarang. Di sini berkata telah. Misalnya saya berkata saya telah pulang kampung. 저는 고향에 갔어요. Kemudian teman-teman mengulang perkataan saya. Bu guru katanya telah pulang kampung. 선생님이 고향에 갔다고 해요. Kemudian saya menyuruh kalian pulang kampung lah, silakan pulang kampung. Saya bilang gitu ya. 고향에 가세요.
Terus teman-teman mengulang, Bu Guru menyuruh kita pulang kampung. 선생님이 고향에 가라고 해요. Bu Guru menyuruh pulang kampung. Terus saya mengajak kalian pulang kampung. 고향에 갑시다. Mari kita pulang kampung. Teman-teman mengulang perkataan saya dengan berkata, Bu Guru mengajak kita pulang kampung. 선생님이 고향에 가자고 해요. Bu Guru mengajak pulang kampung. Tetapi ketika saya bertanya, saya berkata, 언제 고향에 가요? Kapan kalian pulang kampung? Kemudian ada yang menyampaikan perkataan saya ke orang lain dengan berkata, Bu Guru bertanya, kapan kita pulang kampung? Misalnya gitu ya. Berarti 선생님이 고향에 가냐고 해요 atau 가냐고 물어요. 가냐고 물어봐요. Bu Guru bertanya kapan pulang kampung, gitu ya, 여러분. Oke. Maka yang di sini ini 왔다고 cukup artinya katanya telah. Kemudian 오자고 mengajak datang, 오라고 menyuruh datang. Nek. 2번 아침에 6시까지 뭐뭐뭐뭐 밤에 일찍 자세요. Silahkan tidur ilcik, lebih awal. 밤에 pada malam hari ini titik-titik kaji itu maksimal atau paling lambat jam 6 아침에 pagi. Jadi silakan Anda tidur lebih awal titik-titik maksimal jam 6 pagi. Opsi 1 일어나려면. jika bermaksud bangun. Opsi 2 일어나야 harus bangun. Opsi 3 일어나면 jika bangun. Opsi 4 일어나려고 bermaksud bangun. 정답은 1번입니다. 아침에 6시까지 일어나려면 밤에 일찍 자세요. Tidurlah lebih awal pada malam hari jika Anda bermaksud bangun maksimal jam 6 pagi. Jika bertujuan. Jika Anda bertujuan untuk bangun maksimal jam 6 pagi, silahkan Anda tidurnya lebih awal. 알겠어요? Karena kan kalau kita mau bangun maksimal jam 6 pagi itu termasuk agak gasik ya, agak awal ya. Maka ini ada yang mengasih rekomendasi, silahkan Anda tidurnya itu lebih awal di malam hari jika Anda bermaksud untuk bangun pagi paling lambat jam 6. 알겠어요. 네. Kalau di sini tuh menyatakan syarat. Jadi nggak bisa ya, 여러분. Harus bangun maksimal jam 6 pagi, silahkan tidur. Bukan gitu, nggak bisa. Kalau pakai harus misalnya gini, harus bangun maksimal jam 6 pagi supaya tidak terlambat ke perusahaan. Gitu ya, 여러분. Mian tuh jika. Jadi kalau jika nanti begini misalnya. Jika bangun paling lambat jam 6 pagi, kita akan bisa misalnya gitu ya, bisa bersih-bersih dan lain-lain. Ryoku itu bermaksud atau bertujuan. Ini nggak bisa kalau perintah begini. Jadi 아침에 6시까지 일어나려고 밤에 일찍 잘 거예요. Saya akan tidur lebih awal di malam hari ini bertujuan untuk gitu ya, bisa bangun pagi jam 6 maksimal gitu. Gitu ya, 여러분. Kalau perintah nggak bisa, silahkan tidur lebih awal bertujuan untuk kurang tepat. Jika Anda bermaksud bangun lebih awal alias jam 6 itu. Jika Anda bermaksud bangun jam 6 maksimal, maka silakan tidurnya lebih awal. Gitu ya, 여러분. Oke, next. 3번. 작업장 환경이, 환경 itu lingkungan tempat kerjanya 깨끗하지 않아서 karena tidak bersih. 늘 itu selalu, 정결 itu kebersihan. 애쓰는 편입니다. 는 편입니다. rumus termasuk atau cenderung. 애쓰다 itu berusaha. Jadi saya cenderung berusaha titik-titik kebersihan selalu karena lingkungan tempat kerja saya tidak bersih. Nah, kebersihan 여러분. 정결 itu kebersihan. Kalau kebersihan tuh diapain 여러분? Hanya ada dua opsi, 유지하다 itu menjaga, 청소하다 membersihkan. Menjaga kebersihan atau membersihkan kebersihan. Tentu saja menjaga kebersihan ya 여러분. Nih, nggak mungkin membersihkan kebersihan. Maka yang ini jelas salah gitu ya kalau pas mengerjakan soal.
Nah, kiwiye ini rumus untuk yuji하다 menjaga, yujihan 덕분에 nien 덕분에 ini berkat. Berkat ini menyatakan di sini alasan yang diikuti oleh hal yang baik di belakangnya. Nah, berkat menjaga kebersihan itu mesti kita sehat gitu ya. Nah, di sini yang mana ya, Robun? Saya cenderung berusaha keras untuk menjaga kebersihan gitu ya, 여러분. 알겠어요? 정답은 1번입니다. coba kita masukkan ya. 작업장 환경이 깨끗하지 않아서, karena lingkungan tempat kerjanya tidak bersih, 늘 정결 유지하기 위해 애쓰는 편입니다. Saya cenderung berusaha keras untuk selalu gitu ya menjaga kebersihan. Jadi saya cenderung selalu berusaha keras untuk menjaga kebersihan gitu. Kalau yang membersihkan jelas salah ya, 여러분. Oke. 알겠어요. 네. Karena lingkungan tempat kerjanya tidak bersih, saya cenderung selalu berusaha keras untuk menjaga kebersihan. 네. Next, 4번. 우리 고향은 kampung halaman kami 여름이 pada musim panas 35도까지 기온이 suhunya sampai 35 derajat. 뭐뭐뭐뭐 습도는 kelembapannya 낮은 편입니다. 편입니다 tadi termasuk atau cenderung not rendah. Nah, di sini ada kata sampai 35 derajat, kemudian di sini ada kata kelembabannya rendah. 네. 미안해요. 35 여러분. Oke. Kalau sampai 35 berarti suhunya itu di sini turun atau naik? Hanya ada kata turun sama naik, 여러분. Suhunya titik-titik sampai 35 derajat. Berarti yang naik ya, bukan yang turun. 알겠어요? Karena ada sampai 35 derajat. Nah, di sini ada penghubung ciman, tetapi sama kitemune karena. Perhatikan di sini ada kebalikan ya, suhunya tinggi tetapi kelembabannya rendah gitu ya. Di sini tinggi, kenapa tinggi? 35 derajat itu kan tinggi ya. Jadi suhunya itu naik sampai 35 derajat tetapi kelembabannya rendah. Hal yang berkebalikan 여러분, antara suhu sampai 35 sampai kelembapan rendah itu berkebalikan. Maka 정답은 apakah 올라가지만 atau 올라가기 때문에? 정답은 2번입니다. 알겠어요? 네. caranya seperti itu. Mengerti 여러분? 네. coba kita artikan semuanya. 우리 고향은 여름이 35도까지 기온이 올라가지만, kampung halaman kami di musim panas suhunya naik sampai 35 derajat tetapi 습도는 낮은 편입니다. kelembabannya termasuk rendah. 네. 그래서 maka 생각보다 덥지 않습니다. maka tidak sepanas daripada pikiran Anda, atau maka tidak sepanas daripada yang Anda pikirkan. 알겠어요, 여러분? 네. 오케이. Next, 5번. 저는 제주도에 다녀올 겁니다. Saya akan pergi ke Pulau Jeju. 다녀올 itu pergi yang hanya dalam beberapa waktu terus kembali. Nah, mungkin orang ini mau berwisata ya, 여러분. 저는 제주도에 다녀올 겁니다. Saya akan pergi ke Pulau Jeju. 비행기 표를 샀지만, saya telah membeli tiket pesawat. 지만, tetapi hotel 아직 뭐뭐뭐뭐. Nah, kemudian di sini ada 아직. 아직 itu punya dua arti, masih sama belum ya. Masih jika diikuti bentuk positif, belum jika diikuti bentuk negatif. Opsi 1, 정하면 됩니다. 면 됩니다, cukup. cukup menetapkan. Opsi 2, 정하지 못했습니다. 지못 ini artinya tidak bisa ya. Tidak bisa menetapkan atau tidak bisa memutuskan. Nah, mukta ini menginap. Nah, tadi ada acik ya. Acik punya dua arti, masih sama belum. Nih. Nah, di sini hotel.
hotelnya ada partikel objek. Nih, berarti hotelnya kan dia papain gitu ya. D. Sedangkan di sini menginap yang opsi 2 itu ya Robun. Nah, kalau menginap itu nanti di, bukan partikel e. Jadi partikel sangat mempengaruhi ya Robun. Maka yang ini Jonghada memutuskan. Di sini kan jatuhnya karena ajik itu diikuti bentuk negatif, jimut kan artinya tidak bisa, maka ini bentuk negatif. Artinya yang belum. 정답은 3번입니다. belum bisa memutuskan hotelnya atau belum bisa menentukan hotelnya. Dalam bahasa kita gitu ya Robun, memutuskan, menentukan ya Robun. Jadi gini, jiman ini juga pengaruh. Jadi tiket pesawatnya itu saya sudah membeli, tetapi hotelnya saya belum menentukan mana gitu. Jadi dia belum memutuskan untuk hotelnya, belum dapat gitu dalam bahasa kita. 알겠어요. Kalau cukup ini menyatakan jika itu dilakukan sudah selesai. Tidak ya, ada ajik, maka di sini belum memutuskannya, belum menetapkannya, belum menentukannya. Nah, mukta tadi menginap 여러분. 묵으면 됩니다. cukup menginap. 먹지 못했습니다. tidak bisa menginap. 네. Oke, kita ulang 여러분. 저는 제주도에 다녀올 겁니다. saya akan pergi ke Pulau Jeju. 비행기 표를 샀지만 saya telah membeli tiket pesawat tetapi hotel을 아직 정하지 못했습니다. hotelnya saya belum menetapkannya, belum memutuskannya. 알겠어요, belum bisa gitu. Belum bisa menetapkan hotel mana kayak gitu. Mungkin dia masih galau ya, Robun, atau belum ada waktu gitu untuk cari hotel. Next, 6번. 친구에게 전화를 걸었지만 받지 않았습니다. 문자 메시지를 뭐뭐뭐뭐 연락을 기다려야겠습니다. 받으려면, 보내려면, 받고, 보내고. 오케이. 친구에게 전화를 걸었지만, 전화 걸 때도 menelpon. 친구에게 전화를 걸었지만, saya telah menelpon kepada teman. 지만, tetapi 받지 않았습니다. Tidak diterima. Nih, jadi mungkin temannya lagi sibuk ya. Telah menelpon tapi nggak diterima. 문자 메시지를, 문자 메시지 ini adalah SMS 여러분. 뭐뭐뭐뭐 연락 기다려야겠습니다. 네, 연락 itu dihubungi. 연락 itu menghubungi atau dihubungi. 기다리다 menunggu, 기다려야겠습니다 harus menunggu. Sepertinya harus menunggu untuk dihubungi gitu ya. Nah, tadi si orang ini menelpon tapi tidak diterima. Nah, kemudian dia mengirim SMS atau mendapat SMS ya walaupun kira-kira. Tentu yang mengirim ya, yang 보내다. Tinggal tata bahasanya ada ryo면 jika bermaksud sama go. Go itu bisa dan, bisa juga lalu. Di sini lebih ke lalu ya walaupun. Nih. Jadi karena dia udah menelpon belum diterima, maka dia ngapain ya walaupun? Akan mengirim SMS, lalu dia akan menunggu untuk dihubungi. Bukan jika bermaksud. Jika bermaksud nggak cocok ya. Jika bermaksud mengirim SMS, saya menunggu dihubungi. Bukan gitu. Jadi dia akan mengirim SMS dulu, lalu setelah mengirim gitu. Jadi go ini kan menggambarkan dua hal yang berurutan ya. Dia akan mengirim SMS dulu, lalu harus menunggu dihubungi. 문자 메시지를 보내고 연락 기다려야겠습니다. Saya akan mengirim SMS, lalu saya harus menunggu untuk dihubungi lagi sama teman saya itu. Gitu. 알겠어요, 여러분? 네. 네. 문자 메시지를 보내고 연락 기다려야겠습니다. Saya akan mengirim SMS, lalu akan menunggu untuk dihubungi. Next, 7번. 도장 작업이 뭐뭐뭐뭐 이제 도색을 해야 합니다. 도장 작업 ini membeli 이제 sekarang 도색해야 합니다. harus mewarnai atau mengecat. 도색만 마치면 마치다 itu menyelesaikan. Jika menyelesaikan mengecatnya saja, maka takja가 mejanya 완성됩니다. sempurna atau jadi. Jadi
Jika kita nyelesain pewarnaannya aja, maka mejanya akan sempurna atau akan jadi. Nih, berarti yang mana ya Robun? Pekerjaan memeliturnya Momo, sekarang kita harus mewarnai atau mengecat. Jika mengecatnya saja ini kita selesaikan, maka nanti mejanya akan sempurna. Nah, di sini ada dua kata yang muncul dalam opsi. Keneda itu menyelesaikan, kenada itu selesai. Apa bedanya menyelesaikan dengan selesai? Oke, nah kalau menyelesaikan, ini depannya partikelnya objek, menyelesaikan pekerjaan. Kalau selesai, ini depannya partikelnya subjek. Jadi kalau pekerjaannya selesai, nanti Jakobi kenada. Pekerjaannya selesai. Kalau menyelesaikan pekerjaan, Jakobil keneda. Objek itu yang diapa-apain kan, berarti kan yang diselesaikan, gitu ya. Menyelesaikan pekerjaan. Nah, karena di sini partikelnya adalah i, partikel subjek, maka yang mana ya Robun? Kenada atau keneda sesuai dengan penjelasan saya? Yang kenada ya. Maka kalau enggak i ya sa. Yang mana ya Robun? Opsi 2 kena senika karena telah selesai. Opsi 4 kena kijone sebelum selesai. Mana ya Robun? Karena telah selesai memeliturnya, sekarang kita harus mengecat, atau sebelum selesai memeliturnya kita sekarang harus mengecat. Tentu saja 2번입니다. 도장 작업이 끝났으니까 karena memeliturnya telah selesai, 이제 sekarang 도색을 해야 합니다. Harus mewarnai atau harus mengecat. 도색만 마치면 jika kita menyelesaikan mengecatnya saja, maka tak자가 mejanya 완성됩니다. sempurna atau jadi. 알겠어요, 여러분? 네, 정답은 2번입니다. kita ulang. 도장 작업이 끝났으니까 karena pekerjaan memeliturnya telah selesai, 이제 sekarang 도색을 해야 합니다. harus mewarnai. 도색만 마치면 jika mengecatnya saja kita selesaikan, maka tak자가 meja makannya 완성됩니다. sempurna atau jadi. Next, 8번. 주말에 갈 때 ketika saya pergi di akhir pekan, 길이 많이 막혔습니다. jalanannya sangat macet. 그래서 maka 약속 시간에 늦지 뭐뭐뭐뭐 titik-titik, jadi jian itu tidak ya. Maka titik-titik tidak terlambat pada jam janjian. 서둘러 dengan buru-buru 지하철을 타러 지하철역에 갔습니다. Saya telah pergi ke 지하철역 stasiun kereta bawah tanah 타러 untuk naik 지하철 kereta bawah tanah. Opsi 1 지 않으니까 karena. Opsi 2 면 jika. Opsi 3 어려고 bermaksud bertujuan untuk. Opsi 4 aso karena. 정답은 apa ya Robun? Dia buru-buru telah pergi ke stasiun kereta untuk naik kereta bawah tanah, bertujuan untuk, supaya tidak terlambat pada jam janjian. Mana yang menyatakan tujuan ya Robun? 어려고 3번입니다. Jadi maka dia itu telah buru-buru pergi ke stasiun kereta bawah tanah untuk naik kereta bawah tanah, bertujuan supaya, gitu ya, bertujuan untuk itu juga bertujuan supaya tidak terlambat pada jam janjiannya. 네, 알겠어요. 알겠어요, 여러분. Next, 9번. 몇 분이세요? 분 ini satuan orang untuk bentuk hormat, 높임말. 이세요 bentuk sopan dari 이에요. 몇 분이세요? Berapa orang ya? Gitu ya. Tapi ini menggunakan 높임말. Kemungkinan ini yang bertanya adalah seorang pelayan restoran ya. Ada orang yang masuk, berapa orang ya? Gitu kan. Maka 정답은 berapa orang? 2번입니다. 2명이에요. 2 orang. 네. 명 satuan orang tapi bentuk biasa. Jika kita menjawab untuk diri sendiri, itu kita nggak boleh menggunakan bentuk hormat ya. Untuk informasi diri kita sendiri nggak boleh bentuk hormat. Tapi kalau tentang ayah kita, ibu kita, kita masih boleh menggunakan bentuk sopan karena ayah kita adalah orang yang lebih tua daripada kita
dan orang yang perlu kita hormati. 괜찮아요. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, 안 돼요, 여러분. Kalau menggunakan bentuk hormat, maka di sini cukup menggunakan 명. Orang pertama karena menanyakan tentang lawan bicaranya yang kemungkinan adalah customer atau pengunjung, maka ini biasanya orang Korea akan menggunakan bentuk hormat. Nih, kita cukup bentuk biasa karena kita menjawab informasi tentang diri sendiri. 불고기 1인분이에요. satu porsi bulgogi. 비빔밥 하나요. satu bibimbap. 2시 30분이에요. jam 2, 30분, 30 menit. Nih, kalau yang opsi 1 sama 2 itu kira-kira pertanyaannya apa ya, 여러분? 무엇을 드릴까요? Gitu ya. 무엇을 드릴까요? Anda mau saya berikan apa? Nih. Next. 10번. Orang pertama berkata, 한국어를 참 잘하시네요. Wah, kamu sangat pandai berbahasa Korea. Kemudian orang kedua berkata, 한국에서 오랫동안 뭐뭐뭐뭐. Nih, neo di sini adalah ekspresi kagum atau kaget ya. Di sini kagum dia. Wah, kamu sangat pandai berbahasa Korea ya. Jadi 참 itu sangat. Nih, 한국어를 하다 berbahasa Korea. Si di sini bentuk hormat ya, 여러분. Jadi 참 잘, sangat pandai. 한국어를 참 잘하시네요. Wah, kamu sangat pandai berbahasa Korea. Kemudian orang kedua berkata, 한국에서 오랫동안 뭐뭐뭐뭐. Titik-titik, 오랫동안 lama, 한국에서 di Korea. Opsi 1, 살았으면 좋겠어요. 으면 좋겠어요. Ini artinya alangkah baiknya jika. Jadi di sini menyatakan harapan ya, 여러분. Alangkah baiknya jika atau semoga gitu ya. Semoga telah tinggal. Atau akan baik jika tinggal atau semoga saya tinggal gitu ya, 여러분. Opsi 2, 살면 돼요. 면 돼요. Cukup. Cukup tinggal. Opsi 3, 살았거든요. 거든요 karena. Karena yang bagaimana ya, 여러분? Karena yang menjelaskan alasan yang hanya diketahui si pembicara. Lawan bicaranya tidak tahu mengenai hal ini ya, 여러분. Opsi 4, 살아보세요. Cobalah tinggal. 정답은 3번입니다. Jadi, dia berkata, karena saya telah tinggal lama di Korea. Nah, tapi 거든요 ini hanya dipakai ketika kita menjelaskan alasan yang si lawan bicara tidak tahu. Berarti si ga ini nggak tahu kalau na pernah lama tinggal di Korea. Makanya dia berkata, wah, Anda bahasa Koreanya sangat pandai. Iya, ini gitu. Karena saya telah tinggal lama di Korea. 한국에서 오랫동안 살았거든요. Nih, seperti itu ya, 여러분. 거든요 dipakai menjelaskan alasan yang hanya diketahui si pembicara. Next, 11번. 공구는 사용 목적에 맞게 써야 합니다. Peralatan 써야 합니다 harus dipakai 맞게 dengan benar, 목적에 pada tujuan 사용 penggunaan. boleh 목적 이외에 뭐뭐뭐뭐 작업도 힘들고 위험할 수 있어요. boleh 목적 이외에 뭐뭐뭐뭐 작업도 힘들고 위험할 수 있어요. 위험할 수 있어요 bisa berbahaya, go dan 힘들 sulit, do juga 작업 pekerjaannya, 뭐뭐뭐뭐 이외에 di luar 목적 tujuan boleh aslinya. Nah, di sini titik-titik di luar tujuan aslinya. Titik-titik di luar tujuan aslinya maka bisa berbahaya dan juga sulit atau susah pekerjaannya. Nih. Kemudian di sini ada juga tadi 써야 합니다. Nih, 써야 합니다 dari kata 쓰다, memakai. Tadi di sini mengatakan bahwa peralatan itu harus dipakai dengan benar pada tujuan penggunaannya. Nih, maka di sini yang sama-sama bisa mewakili memakai, 여러분. Yang mana yang bisa mewakili memakai? 사용하다, 여러분. Opsi 1 사용하지만 menggunakannya tetapi. Opsi 4 사용하면 jika menggunakan. Yang mana, 여러분? Peralatan itu harus digunakan dengan benar pada tujuan kegunaannya. boleh 목적 이외에 사용하면. Jadi jika kita menggunakan di luar tujuan aslinya,
maka pekerjaannya juga bisa menjadi sulit dan bisa juga berbahaya, gitu ya yorobun. Jika menggunakan di luar tujuan aslinya, maka pekerjaan bisa juga menjadi sulit dan bisa juga berbahaya. 알겠어요. nih, kalau bukuan hada ini menyimpan, tidak sesuai dengan konteks yang dibicarakan kan, memakainya dengan benar pada tujuan aslinya. Jika dipakai di luar tujuan aslinya, memakainya harus dengan benar pada tujuan fungsinya apa atau tujuan penggunaannya. Jika menggunakannya di luar tujuan aslinya, maka pekerjaannya juga bisa menjadi melelahkan dan juga bisa berbahaya. Gitu 여러분, sama-sama yang ini yang dibahas. Seda itu bisa diwakili 사용하다. 알겠어요? 네. Next 12번. 수미 씨랑 뭐뭐뭐 피자를 샀어요. 네, di sini ada kata rang, itu artinya dengan 여러분. 피자를 샀어요, telah membeli pizza. Kemudian Sumi berkata 고마워요, terima kasih. 정말 맛있겠네요. Wah, Ket, sepertinya 정말 맛있다, sangat enak. Opsi 1, 먹다가. Daga itu di tengah-tengah kita melakukan sesuatu lalu muncul hal lain. Jadi 먹다가 itu di tengah-tengah makan atau pas saya makan lalu bla bla bla. Nih, misalnya 먹다가 친구가 왔어요. Pas saya makan atau di tengah-tengah saya makan, teman saya datang. Jadi di sini menggambarkan bahwa ketika kita apa belum selesai muncul hal lain. Lalunya ini nggak wajib ya, walaupun intinya di sininya. Pas atau ketika kita apa, tengah-tengah apa gitu. Misalnya di sini tengah-tengah makan berarti ada teman datang. Contohnya begitu. Berarti makannya itu belum selesai. Gitu ya. 먹어도 meskipun makan. 먹으려고 bermaksud makan. 먹으려면 jika bermaksud makan. 정답은 3번입니다. 수미씨, jadi dia memanggil saudara Sumi ya. 수미씨, 수미씨랑 먹으려고 pizza를 샀어요. Saya telah membeli pizza bermaksud untuk saya makan dengan atau bermaksud untuk saya makan bersama dengan saudara Sumi. Terus Sumi berkata, 고마워요, 정말 맛있겠네요. Terima kasih, wah sepertinya sangat enak. Gitu ya 여러분. Jadi Sika ini habis beli pizza, terus dia ngomong ke saudara Sumi, 수미씨랑 먹으려고 pizza를 샀어요. Saya telah membeli pizza bermaksud untuk saya makan dengan kamu, Mbak Sumi, gitu. 알겠어요? 네. Kemudian si Mbak Suminya berkata, makasih ya, wah sepertinya sangat enak nih pizzanya, gitu. 알겠어요? 네. Next 13번. 요즘 날씨가 덥네요. Wah, akhir-akhir ini cuacanya panas. Kemudian orang kedua berkata, 네, 시원하게 비가 뭐뭐뭐뭐. Ya, titik-titik hujan 시원하게, yang segar atau yang sejuk. Opsi 1, 내리게 돼요. Menjadi turun. Opsi 2, 내릴 수 있어요. Bisa turun. Opsi 4, 내리면 좋겠어요. Alangkah baiknya jika turun atau semoga turun. Ini menyatakan harapan 여러분. Opsi 4, 내리는 것 같아요. Sepertinya turun. 정답은 3번입니다. 내리는 좋겠어요. Jadi begini ya 여러분. Orang pertama itu berkata 요즘 날씨가 덥네요. Wah, akhir-akhir ini cuacanya panas. Iya, alangkah baiknya jika turun hujan yang segar ya, gitu ya. Iya nih, gitu ya. Iya, panas ini. Iya, semoga turun hujan yang segar ya, 여러분. Gitu ya, 여러분. 알겠어요? Nih, intinya semoga turun hujan biar segar. Intinya mah gitu. Oke, seperti itu ya. Wah, akhir-akhir ini cuacanya panas. 요즘 날씨가 덥네요. 네, 시원하게 비가 내리면 좋겠어요. Semoga turun hujan yang sejuk. Gitu, 여러분. Next, 14번. 처음에는 일을 잘 몰라서. Pertama kalinya karena kurang tahu pekerjaan. Jadi 몰라서 dari kata 모르다, tidak tahu. Tidak tahu dengan baik artinya kurang tahu. 처음에는 일을 잘 몰라서. Karena pertama kalinya saya kurang tahu pekerjaan. 회사 생활이, kehidupan perusahaan 힘들었습니다. Sulit,
그런데 akan tetapi 지금은 sekarang 뭐뭐뭐뭐 힘들지 않았습니다. Tidak sulit, tidak melelahkan. Oke, 처음에는 pertama kalinya 힘들었습니다. Sulit atau melelahkan. 그런데 tetapi 지금은 sekarang 힘들지 않습니다. Tidak melelahkan. Opsi 1 즐거워져서 karena menjadi menggembirakan. Jadi 즐거워 dari kata 즐겁다 menggembirakan. 아어해지다 menjadi 어서 karena. Jadi 즐거워져서 karena menjadi menggembirakan. 익숙해져서 karena menjadi terbiasa. 즐겁지만 menggembirakan tetapi. 익숙하지만 terbiasa tetapi. 정답은 2번입니다. 익숙해져서. 처음에는 일을 잘 몰라서 pertama kalinya karena kurang tahu pekerjaan 회사 생활이 kehidupan perusahaan saya 힘들었습니다. melelahkan atau sulit. 그런데 지금은 tetapi sekarang 익숙해져서 karena saya telah menjadi terbiasa 힘들지 않습니다. tidak melelahkan. Karena telah menjadi terbiasa itu karena telah terbiasa intinya. jadi seperti itu artinya ya 여러분. 오케이. Next 15번. 장례식장에 갈 때는 ketika kita pergi ke tempat acara pemakaman, 까만색 옷을 입고 가야 돼요. Kita harus pergi dengan memakai baju warna hitam. Kemudian temannya berkata, 그럼 kalau begitu 집에 가서 saya akan pulang ke rumah lalu 까만색 옷을 뭐뭐뭐뭐. Saya akan titik-titik 까만색 옷, baju warna hitam. 입고 올게요. 릴게요 ini akan yang menyatakan kesanggupan atau janji si pembicara yang ada kaitannya dengan lawan bicaranya. 입고 올게요 akan datang dengan memakai. Jadi di sini OT itu kembali ya. Jadi kan tadi si orang pertama berkata, ketika pergi ke tempat upacara pemakaman, kita harus pergi dengan memakai baju warna hitam. Kemudian si temannya berarti saat itu dia belum pakai baju warna hitam ya 여러분. 그럼 kalau begitu 집에 가서 까만색 옷을 뭐뭐뭐뭐. Kalau begitu saya akan balik dulu ke rumah, akan pulang dulu ke rumah lalu nanti saya akan kembali ke sini dengan memakai baju warna hitam gitu ya 여러분. Opsi 2 입어보세요. cobalah memakai. Opsi 3 입고 오지 마세요. 지마세요 ini janganlah datang dengan memakai. Opsi 4 입고 오지 않을게요. tidak akan datang. Jadi 입고 오지 않을게요. tidak akan datang dengan memakai. 정답은 1번입니다. 입고 올게요. akan datang dengan memakai. Jadi maksudnya datang itu dia mau balik ke situ untuk ketemu sama temennya itu, kemudian mau pergi ke rumah duka tadi ya. Jadi si orang kedua berkata, 그럼 집에 가서 까만색 옷을 입고 올게요. Kalau begitu, saya akan pergi ke rumah lalu saya akan kembali ke sini dengan memakai baju warna hitam. Oke, 알겠어요 여러분. jadi seperti itu. 16번. Oke, coba saya bacakan dulu supaya teman-teman bisa mengerjakan dulu ya. 미안해요 karena dari tadi malah langsung saya kasih pilihannya ya. Jadi coba dikerjakan dulu dengan saya bacakan dulu ya 여러분. 저는 주로 시장에서 장을 봅니다. 과일과 채소가 아주 뭐뭐뭐뭐 마트보다 가격도 싸서 좋습니다. 신선하면, 쉬우면, 쉽고 신선하고. Oke, udah ketemu jawabannya ya 여러분. Oke, mari kita artikan. 저는 saya 주로 biasanya 시장에서 장을 봅니다. 장을 봅니다. berbelanja 시장에서 di pasar. 과일과 채소가 아주 뭐뭐뭐뭐. Nah, di sini penting ada 과일과 채소. Buah dan sayurannya 아주 sangat titik-titik. 마트보다 daripada swalayan, 가격도 싸서 karena harganya juga murah. 좋습니다. baik, bagus, menyenangkan gitu ya. Oke. Kata kuncinya cuman yang bagian saya garis bawahi 여러분. Buah dan sayurannya sangat. Nih.
Ada kata 신선하다 sama 쉽다. Misalnya teman-teman nggak tahu 신선하다 tapi tahu 쉽다. 쉽다 artinya mudah ya, 여러분. Jadi apakah buah dan sayurannya sangat mudah? Oh, 아니에요. Berarti yang 신선하다. 신선하다 artinya segar, 여러분. Maka 신선하면 jika segar, kemudian 신선하고 segar dan. Yang mana, 여러분? Ini hal yang sama ya. Jadi 신선하고 gitu ya. Kenapa kita milih 신선하고? Go ini artinya bisa dan bisa lalu. Dan ketika untuk menggabungkan dua hal yang setara, lalu dipakai ketika menggabungkan dua hal yang berurutan. Nah, di sini dua hal yang setara ya. Setaranya gimana, Sam? Buah dan sayurannya sangat segar dan karena harganya lebih murah daripada swalayan gitu ya. Jadi harga yang lebih murah dengan sayuran yang segar ini kan satu hal yang setara ya. Setaranya di mana, Sam? Sama-sama menguntungkan bagi si pembicara ini kan. Kita seneng kan gitu loh. Kalau harganya murah dan juga segar gitu. Setara, harganya murah dan segar sayurannya. Setara ya, Robun. Setaranya itu sama-sama hal yang baik di sini. 알겠어요. nih, jadi seperti itu caranya. Jadi kita lihat poinnya yang dibicarakan apa sih di sini. Oh, buah dan sayurannya bukan sangat mudah tentunya, tapi sangat segar. Tapi saya nggak tahu segarnya, Sam, misalnya gitu ya. Tapi kan kita tahu sweeptanya mudah, nggak nyambung kan? Kan biasanya yang dimunculkan hanya dua kata yang berbeda seperti ini ya biasanya ya. Kalau yang satu tahu dimasukkan kok nggak cocok, berarti yang nggak tahu itu gitu ya, Robun. Yang jika tidak bisa ya, Robun. Jika buah dan sayurannya sangat segar, maka harganya lebih murah. Oh, nggak cocok. Yang dan, gitu ya. Buah dan sayuran sangat segar dan karena harganya juga lebih murah daripada swalayan, maka bagus untuk belanja, gitu. 알겠어요. 네. 17번, 여러분. 명절에 가족들이 만나서 pada hari raya, para keluarga bertemu lalu 하는 놀이가 있어요? Adakah permainan yang dimainkan? 네, ya. 설날이나 추석 같은 명절에 pada hari raya 같은 yang seperti Chuseok, hari raya panen, Ina atau Solal, tahun baru Imlek, 가족들이, para keluarga, 뭐뭐뭐뭐 요놀이를 해요. Bermain permainan yud. Jadi para keluarganya ngapain ya, Robun? Nah, di sini ada moida, berkumpul ya, Robun. Satu kata, hanya tata bahasa yang membedakan. Keluarga titik-titik. Kemudian di sini bermain permainan yud. Opsi 1 moi ryoku. Moida ini berkumpul, ryoku bermaksud. Nih, ini kan hal yang berurutan ya. Maka yang mana? 모이려고, 모이려면, 모여서 atau 모이기 때문에. 정답은 3번입니다. 모여서, berkumpul lalu. Ini dua hal yang berurutan ya, 여러분. Para keluarga berkumpul lalu 유놀이를 해요. Bermain permainan yud. Dua hal yang berurutan ya. Oke. Oh, so ini lalu tapi berkaitan erat. Jadi berkumpul lalu bermain yud. Siapa yang bermain? Ya, yang berkumpul tadi. Habis berkumpul lalu bermain yud. Jadi berkumpulnya itu terus untuk bermain yud itu gitu kan. Nyambung berkumpul lalu. Jadi nyambung gitu kalau oso ini berkumpul lalu habis berkumpul orang-orang yang berkumpul tadi bermain permainan yud gitu loh. Berkaitan erat ya, Robun. Berkumpul lalu melakukan atau memainkan permainan yud. Ya maksudnya berkumpul lalu orang-orang yang berkumpul tadi ya terus memainkan permainan yud itu, berkaitan. Opsi 1 모이려고 bermaksud berkumpul. Opsi 2 모이려면 jika bermaksud berkumpul. Opsi 4 모이기 때문에 karena berkumpul. 아니에요, 여러분. Karena ini berurutan maka yang 3번. Berurutan dan berkaitan. Berkumpul lalu habis berkumpul melakukan permainan yud. 18번.
그럼, kalau begitu, kita 토요일에 pada hari Sabtu 같이 콘서트 보러 갈래요? Maukah pergi untuk menonton konser bersama? Jadi real Leo itu maukah? Kalau begitu, maukah pergi untuk menonton konser bersama-sama pada hari Sabtu? 좋아요, baiklah, 저도, saya juga 콘서트에 뭐뭐뭐뭐. 네. Nah, di sini 콘서트에, ke konser. Ada dua kata dalam opsi 보다, melihat, sama kata pergi. Karena ke konser, melihat konser atau pergi ke konser ya, 여러분. 네. Kan begini ya. Kalau pergi ke konser, nanti 콘서트에 가다. Kalau melihat konser, 콘서트를 보다. Nih, perhatikannya real. Kalau yang dilihat itu berarti objek. Dia papain, maka 콘서트를 보다. Nah, karena 콘서트에, maka otomatis yang 가다, yang 보다 들렸어요. Opsi 2, 가보고 싶었어요. ingin mencoba pergi. Opsi 4, 간 적이 있어요. 간 적이 있어요, rumus pernah. 간 적이 있어요, pernah pergi. 네, 정답은? Oh, baiklah ya, tadi diajak nonton, baiklah, saya juga 2번입니다. ingin mencoba pergi ke konser. Nih. Kalau yang menonton ke konser salah ya. Kalau menonton nanti bukan 콘서트에 tapi 콘서트를. 네. 알겠어요. 오케이. Next 19번. 김치찌개는 어떻게 만들어요? supkimchi ini bagaimana membuatnya? Orang kedua berkata, 먼저, pertama-tama kimchi를 볶으세요. Tumislah kimchinya, 뭐뭐뭐뭐 물을 넣고 masukkan air lalu 끓이면 돼요. 면 돼요, cukup atau tinggal 끓이다 merebusnya. 면 돼요, cukup. Cukupnya maksudnya kayak tinggal, dalam bahasa kita gitu, tinggal direbus. Jadi masukkan air lalu tinggal direbus. Masukkan air lalu cukup merebusnya. Nih, penting sekali di sini ada kata 먼저. 먼저 itu kan artinya pertama-tama atau terlebih dahulu. Kalau habis pertama-tama sama terlebih dahulu itu kan ada urutan berikutnya ya, 여러분. Maka di sini 정답은 pertama-tama titik lalu 3번입니다. 네, kenapa kita milih lalu? Karena ada 먼저, pertama-tama atau terlebih dahulu bla 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 lalu bla bla bla. Gitu ya, 여러분. 네. Opsi 1 그러면 jika seperti itu. Opsi 2 그래서 maka jadi oleh karena itu. 그러므로 oleh karena itu. 네. Next 20번. 너무 더워져 karena sangat panas dan 줄을 kancing baju saya 좀 풀었어요. Telah saya buka sedikit. Kemudian orang kedua berkata, 더워도 meskipun panas, 자거북 단추를 풀면 안 돼요. 면 안 돼요, tidak boleh. 풀 melepas, 단추 kancing, 자거북 baju kerja. 뭐뭐뭐뭐 위험하니까 karena berbahaya, 얼른 잠그세요. segera 잠그세요, kancingkanlah. opsi 1 그러면, opsi 2 그래서, opsi 3 그리고, opsi 4 그러니까. 그러면, kalau begitu. Nah, tadi ada peringatan meskipun panas, tidak boleh melepas kancing baju kerja Anda. Titik-titik, 위험하니까 karena berbahaya, 얼른 잠그세요. segera kancingkanlah. 그러면, 그래서, 그리고 atau 그러니까. 그러면, jika seperti itu. Jika seperti itu tuh mengacu ke jika melepas kancing bajunya ya, gitu kan. Anda nggak boleh melepas kancing baju Anda. Jika Anda seperti itu, jika Anda melepas kancing baju Anda tadi, dikarenakan berbahaya, segera kancingkanlah. Gitu ya, 여러분. Opsi 3, 그리고 dan lalu. Opsi 3, 그래서, maka, jadi, oleh karena itu. Opsi 4, 그러니까, oleh karena itu. Nih, Anda nggak boleh melepas kancing baju kerja Anda. 그러면, jika seperti itu, 위험하니까, karena berbahaya, 얼른 잠그세요. segera kancingkanlah.
넥 21번. 요즘 기숙사에 규칙을 지키지 않은 사람들이 많은데 모두 신경 좀 뭐뭐뭐뭐 규칙을 다시 말씀드릴 테니까 잘 듣고 꼭 지켜주세요. 써주세요. 쓰지 마세요. 쓴 덕분이에요. 쓸 거라고 해요. 오케이. 요즘 akhir-akhir ini 기숙사의 규칙을 지키지 않은 사람들이 orang-orang yang tidak mentaati peraturan asrama 많은데 banyak modu semuanya 신경 좀 뭐뭐뭐뭐. sebenarnya cukup berhenti di sini 여러분. Nah, ada kata 신경 좀 뭐뭐뭐뭐. opsinya kok pakai seda semua sem. Nih, ini satu pasang ya 여러분. 신경 쓰다 artinya memperhatikan atau memperdulikan. 신경nya di sini 여러분. opsi 1 써주세요. jadi 신경 좀 써주세요. tolong memperhatikan. jadi ini satu paket ya. cuman 신경nya di sini. 신경 쓰지 마세요. janganlah memperhatikan. 신경 쓴 덕분이에요. berkat memperhatikan. 신경 쓸 거라고 해요. katanya akan memperhatikan. jadi real 거라고 해요. katanya akan. 정답은 1번입니다. tolong memperhatikan. mari kita ulang 여러분. 요즘 기숙사에 규칙을 지키지 않은 사람들이 많은데 akhir-akhir ini banyak orang-orang yang tidak mentaati peraturan asrama. 모두 신경 좀 써주세요. semuanya tolong memperhatikan. gitu ya 여러분. 규칙을 다시 말씀드릴 테니까. real 테니까 ini karena akan. karena saya akan 말씀드리다 mengatakan 다시 lagi 규칙 peraturannya 잘 듣고 dengarkan dengan baik lalu 꼭 pastikan 지켜주세요. tolong ditaati. gitu ya jadi semuanya tolong memperhatikan. 넥 22번. 이 기숙사에서 담배를 피울 때는 흡연실을 뭐뭐뭐뭐 또 방에서 조리기구를 사용하면 안 되고요. 이용할 뻔했습니다. 이용하지 말라고 합니다. 이용하면 안 됩니다. 이용해 주시기 바랍니다. 이 기숙사에서 담배를 피울 때는 ketika menghisap rokok atau ketika merokok di asrama ini 흡연실을 뭐뭐뭐뭐 titik-titik 흡연실 ruang merokok. 이용할 뻔했습니다. real 뻔했다 hampir atau nyaris. hampir atau nyaris menggunakan. 이용하지 말라고 합니다. menyuruh jangan atau kayak melarang. 라고 합니다 ini menyuruh, 지말 jangan. menyuruh jangan menggunakan. sam. 이용하면 안 됩니다. 면 안 됩니다 tidak boleh. tidak boleh menggunakan. opsi 4 이용해 주시기 바랍니다. 기 바랍니다 itu dimohon atau diharap. maka 이용해 주시기 바랍니다 diharap menggunakan atau mohon menggunakan. 정답은 4번입니다. 이 기숙사에서 담배를 피울 때는 ketika kita menghisap rokok atau ketika kita merokok di asrama ini 흡연실을 이용해 주시기 바랍니다. dimohon Anda menggunakan ruang merokok. 또 dan 방에서 조리기구를 사용하면 안 되고요. dan tidak boleh menggunakan alat masak di kamar. jadi intinya sebenarnya cuma di bagian 흡연실 ini 여러분 harap menggunakan 흡연실. apa tadi 흡연실? ruang merokok 여러분. 네. 오케이, next 23번. 난로를 사용한 후에는 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. 그러면 전기를 뭐뭐뭐뭐 절약할 수 있어요. 절약하기로 했어요. 낭비할 수 있어요. 낭비하기로 했어요. 네. 난로를 사용한 후에는 nian 후에 setelah menggunakan 난로 pemanas 반드시 harus 플러그를 뽑아야 합니다. 뽑다, mencabut, 플러그, colokan.
Jadi, setelah menggunakan pemanas, harus mencabut colokan. 그러면, jika seperti itu, 뭐뭐뭐뭐 전기, listrik. 절약할 수 있어요. bisa, 절약하다, menghemat. 절약하기로 했어요. telah berencana menghemat. 3. 낭비할 수 있어요. bisa, 낭비하다, pemborosan atau bisa boros. 낭비하기로 했어요. 기로 했어요 telah berencana boros. 네. 정답은 kalau kita mencabut colokannya, jika seperti itu akan bisa menghemat listrik. 네, 절약할 수 있어요. bisa menghemat 전기, listrik. 알겠어요, 여러분? 네. setelah menggunakan pemanas, kita harus mencabut colokannya. 그러면 jika seperti itu, 전기를 절약할 수 있어요. bisa menghemat listrik. Next. 24번. 젖살을 구부릴 때 벤치로 하면 힘드니까 블라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 뭐뭐뭐뭐 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. 아주, 별로, 가끔, 새로. 젖살을 구부릴 때 ketika membengkokkan kawat, 벤치로 하면 jika melakukannya dengan menggunakan tang, 힘드니까 karena sulit, 블라이어로 해보세요. cobalah lakukan dengan menggunakan tang cucut panjang, 블라이어. 이걸로 하면 jika melakukannya dengan ini, 힘도 뭐뭐뭐뭐 안 들고. 네, 힘들다. Ini kan ada him sama 들다. 힘들다 itu artinya butuh tenaga atau berat atau melelahkan ya. Maka yang mana 여러분 ada an. Jadi jika melakukannya dengan ini tidak titik berat dan ilto pekerjaan juga 빨리 끝낼 수 있어요. bisa cepat menyelesaikannya. Opsi 1 아주 sangat, opsi 2 별로 tidak begitu atau kurang begitu, opsi 3 가끔 kadang-kadang, opsi 4 새로 baru. 정답은 별로예요. tidak begitu. Jadi 힘도 별로 안 들고 tidak begitu berat atau tidak begitu membutuhkan tenaga. Gitu ya, 여러분. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고. Jika melakukannya dengan benda ini tidak begitu membutuhkan tenaga atau tidak begitu berat, harus diikuti bentuk negatif ya. 별로 memang, 여러분, ini ada an, tapi an-nya tidak perlu diartikan. Cukup di sini aja, 별로nya aja. Jadi 힘도 별로 안 들고 tidak begitu berat dan 일도 빨리 끝낼 수 있어요. Pekerjaan juga bisa terselesaikan dengan cepat. 네, next. 작업장을 정리하는 것이 정말 중요해요. 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 뭐뭐뭐뭐. 네, sebenarnya walaupun kalimatnya panjang seperti ini, kita cukup berhenti di sini, 여러분. opsinya 더 하면 됩니다. 더 할 수 있어요. 줄이면 됩니다. 줄일 수 있어요. 네, mari kita naik lagi. 작업장을 정리하는 것이 merapikan tempat kerja 정말 sungguh 중요해요. penting. 정리를 잘하면 jika merapikannya dengan baik, 안전사고를 예방할 수 있고 bisa mencegah kecelakaan, go dan titik-titik 낭비, pemborosan 물건 barang. Jadi di sini sangat penting 낭비, pemborosan. Jadi jika kita merapikan dengan baik, bisa mencegah kecelakaan dan titik-titik pemborosan. Pasti bisa lagi 여러분, caranya gitu. Karena di sini rumus bisa. Di sini go ini hal yang setara 여러분. Yang bisa yang mana? Kalau nggak opsi 2, opsi 4. Mana kata yang tepat? nih, 낭비 tadi pemborosan ya, 여러분. 더 하면 됩니다. 면 됩니다. cukup 더하다 itu menambah atau meningkatkan. 더 할 수 있어요. bisa menambah atau bisa meningkatkan. 줄이면 됩니다.
줄이면 됩니다. 면 됩니다. cukup, 줄이다 mengurangi. 줄일 수 있어요. 릴 수 있어요. bisa 줄이다 mengurangi. Yang mana 여러분? Jika kita merapikan dengan baik, bisa mencegah kecelakaan dan bisa mengurangi pemborosan barang. Nih, bisa mengurangi ya, bukan menambah pemborosan ya, 여러분. Nih, kenapa kok bisa mengurangi pemborosan? Karena jika barangnya rapi, tertata rapi, nggak mudah jatuh. Jadinya nggak gampang rusak. Itu salah satunya ya. Nggak berserakan di mana-mana, nggak ketendang-tendang, nggak keinjek-injek, itu mengurangi pemborosan ya. Jadi kalau dohada itu menambah atau meningkatkan, 줄이다 mengurangi. Next, 26번. baru si 고향 집에 뭐뭐뭐뭐. Kemudian baru menjawab 일주일에 한 번 정도 해요. 언제 가려고 해요? 얼마나 자주 와긴 하세요? 얼마나 오래 있었어요? atau 언제 다녀오고 싶어요? 네, 일주일에 dalam satu minggu 한 번 정도 해요. 해요 itu melakukan, 정도 kurang lebih 한 번, satu kali. 네, maka yang mana 여러분? opsi 1 언제 가려고 해요? kapan bermaksud pergi. 얼마나 자주 전화하세요? berapa sering menelpon. 얼마나 오래 있었어요? telah berada berapa lama. Jadi 얼마나 오래, berapa lama. 있었어요, telah berada, maksudnya telah tinggal gitu ya. Anda telah berapa lama berada di Korea, misalnya gitu. opsi 4 언제 다녀오고 싶어요? kapan Anda ingin pergi. 네, 정답은 2번입니다. 바루시 고향 집에 얼마나 자주 전화하세요? Saudara baru, seberapa sering Anda menelpon ke rumah yang ada di kampung halaman? 일주일에 한 번 정도 해요. Saya melakukannya kurang lebih satu kali dalam satu minggu. 네, seberapa sering? Seberapa sering? 네, kurang lebih satu kali dalam seminggu. Oke, next. 27번. 저는 미용사 자격증을 뭐뭐뭐뭐 일요일에 미용 자격을 받습니다. 신청하고 싶어서, 따고 싶지만, 따고 싶어서, 신청하고 싶지만. Oke, yang perlu kita perhatikan 여러분, objeknya apa di sini? 자격증. 자격증 adalah sertifikat keahlian. Nih, titik-titik sertifikat. Kenapa kita mengartikan begitu? Karena sertifikatnya menjadi objek kalimat. Objek adalah yang dia papain sama kata kerja. Ada kata 신청하다 sama tada. Misalnya Anda nggak tahu kata tada, nggak tahu tada ya. Misalnya saya nggak tahu tada. Taunya saya tada memetik ketika Sakwa tada memetik apel. Sedangkan kalau di sini sertifikat gitu ya. Nah, Anda nggak tahu tada tapi tahu 신청하다. 신청하다 mendaftar. Apakah mendaftar sertifikat? Nggak mungkin ya. Maka yang tada 여러분. Tada di sini artinya mendapat. Oke, gitu ya 여러분. Nah, orang ini mendapat pelatihan tata rias pada hari Minggu. Titik-titik sertifikat. Nih, yang mana 여러분? 따고 싶지만 atau 따고 싶어서. 따고 싶지만 ingin mendapat tetapi. 따고 싶어서 어서 karena ingin mendapat. 정답은 3번입니다. 저는 미용사 자격증을 따고 싶어서 일요일에 미용 교육을 받습니다. Saya karena ingin mendapatkan sertifikat keahlian penata rias, saya mendapatkan pelatihan tata rias pada hari Minggu, gitu ya. Mendapatkan pelatihan sama juga intinya mengikuti pelatihan. Nih, jadi dia itu mengikuti pelatihan tata rias pada hari Minggu karena ingin mendapat sertifikat keahlian sebagai penata rias, gitu ya. Saya mengikuti pelatihan karena saya ingin mendapatkan sertifikat keahlian sebagai penata rias. 알겠어요? 네, opsi 1 신청하고 싶어서 karena ingin mendaftar. opsi 4 신청하고 싶지만 ingin mendaftar tetapi. 네, karena di sini sertifikat objeknya, maka bukan mendaftar sertifikat tetapi mendapat sertifikat. Kalau mendaftar pelatihan nanti baru bisa ya. 알겠어요. 네.
Kenapa nggak milih yang jiman, Sam? Kalau jiman itu kan hal yang berkebalikan ya. Misalnya, saya ingin mendapatkan sertifikat tetapi saya sudah telat pada pelatihannya. Misalnya gitu ya. 알겠어요. 네, jiman sesuatu hal yang berkebalikan atau yang berbeda. Next. 28번. 물건을 살 때 영수증을 꼭 받으세요. 왜냐하면 나중에 물건을 바꾸거나 환불할 때 뭐뭐뭐뭐. 1. 보관해야 합니다. 2. 필요해야 합니다. 3. 필요하기 때문입니다. 4. 보관하기 때문입니다. 네, oke. Mari kita bahas ya, 여러분. 물건을 살 때, ketika membeli barang, 영수증을 꼭 받으세요. Pastikan terimalah kwitansinya. 왜냐하면, mengapa demikian? 나중에, nantinya, titik-titik, ketika kita menukarkan barangnya atau meretur. Opsi 1, 보관해야 합니다. Harus menyimpan. Opsi 2, 필요해야 합니다. Harus membutuhkan. Opsi 3, 필요하기 때문입니다. 기 때문입니다. Karena membutuhkannya. Opsi 4, 보관하기 때문입니다. Karena menyimpannya. Jadi kwitansinya itu disimpan atau dibutuhkan ketika retur atau menukar barang. Dibutuhkan. Harus membutuhkan atau karena membutuhkan? Karena dibutuhkan. Jadi ini yang dibahas kwitansi, 여러분. Nah, memang kwitansi bisa juga disimpan, tapi kita lihat dulu dong konteksnya. Di sini kenapa demikian gitu ya? Karena akan dibutuhkan nantinya gitu ya, saat kita menukarkan barang atau mereturnya. Dibutuhkan saat, ya kan? Karena dibutuhkan saat nanti kita meretur atau menukarkan barangnya. 나중에, nantinya. Bukan menyimpan saat meretur gitu ya. Bisa juga menyimpannya itu tapi konteks yang lain, bukannya seperti ini. Jadi teman-teman tolong ketika mengerjakan soal fokus ke apa sih yang dimasukkan dalam kalimat ini. Bukan biasanya kalau kwitansi kan disimpan, bukan biasanya, karena soal itu bisa bergeser dan berubah ya, 여러분. Tidak persis. 알겠어요. Kan biasanya kalau saya ngapelin harus disimpan karena nanti dibutuhkan. Nah iya, ini pas disimpannya nggak dibahas di sini tapi harus diterima. Kenapa begitu? Karena nantinya akan dibutuhkan gitu. Karena nantinya dibutuhkan. 알겠어요? Saat meretur atau menukar barangnya. Next, 29번. 아리씨, 제가 손을 대었는데 뭐뭐뭐뭐 연고 있어요. 네, 잠깐만 기다리세요. 혹시, 이미, 얼른, 방금. 정답은 몇 번일까요, 여러분? 네, 아리씨, Mas Adit, saya 손을 대었는데 tangan saya telah terbakar. 뭐뭐뭐뭐 연고 있어요. Adakah salep? 네, ya, 잠깐만 기다리세요. Silahkan tunggu sebentar. 혹시, barangkali atau mungkinkah. 이미, sudah. 얼른, segera. 방금, baru saja. 정답은 1번입니다. 혹시. 아리씨, 제가 손을 띄었는데 Mas Adit, saya telah terbakar tangannya. 혹시 연고 있어요? Barangkali gitu ya. Barangkali apakah Anda ada salep? Oh ya, tunggulah sebentar. Next, 30번. 수피카 씨, 짐이 정말 많네요. 제가 대신 문을 뭐뭐뭐뭐 드릴까요? 네, 감사합니다. 들어, 바꿔, 열어, 주어. 네. Yang mana ya, 여러분? Objeknya adalah mun, pintu. Pintunya diapain kira-kira? 들어, 바꿔, 열어 atau 주어. 열어, 열 때 itu membuka ya. 정답은 3번입니다. 네. Oke. Nih, nah di sini saya mau menerangkan
Kenapa yoro derita yorobun? Jadi ada rumus kata kerja tambahkan aohe juda atau aohe derita. Teman-teman tahu ya bahwa derita bentuk sopan dari juda. Jika kata kerja di belakangnya ditambahkan rumus aohe juda atau aohe derita, ini mempunyai fungsi ketika dipakai menyatakan melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi kalau yolte itu membuka, yoro juda atau yoro derita, ini artinya jadinya membukakan. Kalau membukakan tuh mesti membuka untuk orang lain kan, gitu loh. Paham ya, Robot? Nih, kemudian ada sada itu membeli, sajuda atau saderida artinya membelikan. Jadi kita membeli sesuatunya untuk orang lain. 알겠어요? Nih. Maka kita sering dengar sajulke, saya akan membelikannya, gitu kan. Nih. Jadi begini, Robun, situasinya. Nah, Sika ini berkata kepada Supika, Supika 씨, Mbak Supika, Jimmy barangnya 정말 많네요. Wah, sangat banyak. Jadi Jim ini barang. Wah, Mbak Supika, barang Anda sangat banyak. Jika 대신 문을 열어 드릴까요? 드릴까요 berfungsi ketika kita menanyakan pikiran atau pendapat lawan bicara. Dalam konteks kali ini bisa kita artikan bagaimana jika. Jadi 대신 ini menggantikan. Bagaimana jika saya menggantikan membukakan pintu? Nah, Yolda membuka, Yoro derita membukakan. Jadi kan mungkin Supika ini bawa barang berat banget, dia mau masuk ke kamarnya. Kita lihat nih, kita di situ nih, terus kita menawarkan diri. Mbak Supika, wah barang Anda sangat banyak. Bagaimana jika saya menggantikan Anda membukakan pintu Anda? Gitu. Kemudian Supika berkata, 네, 감사합니다. Terima kasih. 알겠어요. Tolong dipahami rumus ini. Kata kerja plus aohe juda atau derita itu menggambarkan bahwa melakukan sesuatu untuk orang lain. Yolda membuka, yoro juda, yoro derita membukakan. Sada membeli, sajuda, saderita membelikan. 알겠어요. 네. 들어 dari kata 들다 mengangkat, 바꿔 바꾸다 menukar, 주어 주다 memberi. 네. 여기까지 끝났습니다, 여러분. Semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Nih, komen dari teman-teman membangun semangat saya. 감사합니다, 여러분. 안녕.